Salam untuk kita semuanya, berjumpa lagi dengan saya di channel Aritela Tutorial, tempat kita untuk berbagi informasi seputar informasi pendidikan dan informasi guru, serta informasi lain yang ada hubungannya dengan pendidikan dan guru. Pada pertemuan ini, saya menyapa Bapak Ibu honorer setanah air yang selalu setia melaksanakan tugas tanpa mengenal lelah. Saya yakin bahwa Bapak Ibu honorer selalu dalam keadaan sehat walafiat. Pada pertemuan ini ada satu informasi penting yang perlu saya sarankan kepada seluruh Bapak Ibu honorer terkait dengan informasi pengangkatan honorer menjadi aparatur sipil negara yang langsung diangkat atau diangkat secara otomatis karena dasar pertimbangan tertentu. Nah, Bapak Ibu, kabar baiknya yaitu buat honorer senior langsung jadi P3K. Ada usulan masa kerja jadi dasar pengangkatan. Nah, tentunya Bapak Ibu, ini adalah satu kabar gembira untuk Bapak Ibu honorer yang senior atau Bapak Ibu honorer yang sudah mengabdi lama, bahkan puluhan tahun sudah mengabdi, dikatakan bahwa langsung diangkat menjadi P3K tanpa seleksi tes atau diangkat secara otomatis jadi ASN. Nah, Bapak Ibu, terkait dengan informasi ini, simak terus informasinya, jangan ketinggalan informasi. Dan bagi Bapak Ibu yang sedang menonton, demikian dengan Bapak Ibu yang mungkin baru menemukan informasi melalui channel ini, dukung dengan cara like dan subscribe, share, dan komen, serta nyalakan tombol notifikasinya supaya semua informasi yang disalurkan melalui channel ini selalu update di layar Bapak Ibu. Tanpa basa-basi lagi, langsung pada informasinya. Ada kabar baik buat honorer senior yang langsung diangkat jadi P3K. Tentunya hal ini karena ada usulan yang menjadi dasar pertimbangan, yaitu masa kerja lama. Nah, ini jadi kabar gembira buat Bapak Ibu honorer senior yang sudah lama mengabdi, namun selalu gagal diangkat menjadi P3K. Karena aturan passing grade selama ini kerap menjadi penghalang pengangkatan seorang honorer menjadi P3K. Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI Junimar Girsang mengusulkan kepada pemerintah agar menjadikan masa pengabdian sebagai dasar untuk pengangkatan honorer menjadi P3K tanpa seleksi. Jadi, hal ini supaya pemerintah mempertimbangkan masa kerja untuk Bapak Ibu honorer ini, yang mana hal ini sebagai dasar untuk pengangkatan tenaga honorer dalam seleksi P3K, yaitu perhitungan masa kerja yang sudah dilakukan selama ini. Menurutnya, hal itu lebih baik ketimbang menjadikan nilai ambang batas atau passing grade sebagai patokan utama. Kenapa? Karena memang yang jadi patokan utama kalau passing grade patokannya itu sangat sulit untuk bisa dicapai oleh para honorer karena mungkin terlalu tinggi atau ya tidak sesuai dengan kemampuan para honorer tersebut. Sementara dinilai kenyataannya para honorer sudah mengabdi selama ini dan memang benar-benar mampu melaksanakan tugas pelayanan publik di instansi pemerintah pusat maupun daerah. Presiden saja sudah mengkritisi terkait passing grade ini. Jadi seharusnya jangan lagi masalah passing grade itu dijadikan alasan terus. Sebaiknya pemerintah lebih bijak dan humanis dengan menjadikan masa pengabdian sebagai dasar untuk pengangkatan tenaga honorer menjadi P3K. Anak bangsa sebagai tenaga honorer hampir semua menjerit karena aturan passing grade ini, ujar Junimar, dikutip rakyatbengkulu.com dari Antara. Disampaikan juga oleh Junimar selaku Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI. Junimar merespons minimnya peserta seleksi P3K bidang tenaga teknis yang dinyatakan lulus oleh pemerintah dengan jumlah hanya sebesar 13%. Jadi sangat disayangkan karena program pemerintah pada dasarnya ingin tercapai jumlah yang direkrut, tetapi tidak semua terakomodasi karena passing grade yang tidak mampu dicapai oleh para peserta tes seleksi P3K tenaga teknis. Bayangkan jumlahnya yang meraih hal tersebut hanya 13% saja. Untuk itu, dia meminta Abdullah Azwar Anas, Menteri Penanggulangan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau Menpan RB,
segera mengeluarkan kebijakan yang dapat membantu honorer tenaga teknis untuk diangkat menjadi P3K sekalipun dinyatakan tidak lulus pada seleksi tersebut. Ini harus mendapat perhatian khusus dari pemerintah, khususnya Menteri Pan-RB. Beliau harus segera mengambil dan menerbitkan kebijakan yang mengakomodir dan meluluskan tenaga teknis tersebut menjadi ASN P3K katanya. Sebab jumlah honorer di bidang tenaga teknis sangat banyak di Indonesia, bahkan ada di seluruh lembaga dan kementerian hingga di tingkat satuan kerja pemerintah daerah, seperti dinas pendidikan dan sebagainya. Semua di sana ada honorer tenaga teknis di masing-masing lembaga kementerian. Jumlah honorer tenaga teknis itu sangat banyak, mulai dari tenaga teknis pendidikan hingga di berbagai kementerian dan lembaga juga seperti tenaga teknis di Mahkamah Agung, Polri, dan di lingkungan DPR MPR. Ini jumlahnya sangat luar biasa banyaknya. Jadi, kiranya pemerintah bijak untuk menyikapi hal ini. Semoga semua para honorer tenaga teknis ini bisa terakomodir menjadi ASN P3K. Jadi pemerintah jangan menutup mata dan meremehkan soal ini, tuturnya. Sebelumnya, Abdullah Azwar Anas selaku Menpan RB mengatakan bahwa tenaga teknis yang lulus dalam seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K beberapa waktu yang lalu sebanyak 13% saja. Sangat disayangkan tidak mencapai target kuota yang telah ditentukan. Untuk itu pihaknya tengah menyiapkan skema penyelesaian. Di sini disampaikan kami sedang mengambil skema bagaimana mengafirmasi kelulusan tes, terutama di tenaga teknis, karena kemarin kita cek tenaga teknis yang lulus hanya 13%. Jadi kecil sekali, kata Azur Anas dalam sambutannya di acara peresmian 14 Mall Pelayanan Publik MPP yang disiarkan secara daring melalui kanal YouTube Kementerian Pan-RB pada hari Kamis. Jadi adapun pada Senin 12 Juni 2023, Joko Widodo selaku Presiden sudah memerintahkan Menpan RB untuk mencari solusi terkait banyaknya calon P3K yang tidak lulus tes. Jadi kami buat skenario yang dilaporkan ke Presiden. Bapak Presiden perintahkan kepada kami kaji terkait beberapa kemungkinan, apakah itu perankingan atau seperti yang lain. Ini kata Azwar Anas di lingkungan Istana Negara di Jakarta pada hari Senin 13 Juli 2023. Nah tentunya Bapak Ibu ini satu kabar gembira ya, karena memang langsung disampaikan oleh Presiden Republik Indonesia kepada Menpan RB untuk selalu mencari jalan tengah dalam hal penyelesaian honorer tenaga teknis dan demikian juga dengan honorer lainnya, bukan hanya tenaga teknis. Sebagai gambaran, tahun ini pemerintah akan merekrut 1.030.751 CPNS dan P3K, baik instansi pusat dan daerah yang akan direkrut tahun ini. Adapun formasi jabatan yang dirincikan dalam kebutuhan CPNS 2023 dan P3K yaitu tenaga guru, dosen, tenaga kesehatan, dan tenaga teknis lainnya. Semua ini adalah program pemerintah dalam hal pengadaan ASN P3K di masing-masing satuan ini, dari tenaga guru, dosen, tenaga kesehatan, dan tenaga teknis lainnya. Berikut rincian kebutuhan ASN nasional pada tahun 2023. Pertama, untuk instansi pusat jumlah formasi yang tersedia baik CPNS 2023 maupun P3K sebanyak 46.666 dengan rincian sebagai berikut. Untuk CPNS 2023, jabatan dosen tersedia 15.858 kuota. CPNS 2023 tenaga teknis lainnya tersedia 18.595 kuota. P3K 2023 jabatan dosen tersedia 6.742 kuota. Kemudian P3K 2023 tenaga guru tersedia 12.000 kuota. P3K 2023 tenaga kesehatan tersedia 12.719 kuota. P3K 2023 tenaga teknis lainnya tersedia 15.205 kuota. Kedua, untuk kebutuhan instansi daerah. Nah, di sini juga disampaikan rincian terkait dengan kebutuhan ASN daerah. Instansi daerah jumlah formasi yang tersedia hanya untuk P3K 2023 yaitu sebanyak 943.373.
dengan rincian sebagai berikut. P3K 2023 tenaga guru tersedia 582.202 kuota. Ini kebutuhan tenaga guru untuk daerah. Kemudian P3K 2023 tenaga kesehatan tersedia 327.542 kuota. Kemudian P3K 2023 tenaga teknis lainnya tersedia 35.000 lebih kuota. Kemudian CPNS 2023 untuk lulusan sekolah kedinasan ini sangat sedikit Bapak Ibu ya. Jumlahnya hanya 6.259 kuota. Dari jumlah kebutuhan formasi CPNS 2023 dan P3K yang paling banyak dibutuhkan yaitu tenaga guru di instansi daerah yaitu sebanyak 580.202 orang. Itulah informasi Bapak Ibu terkait dengan pengadaan ASN baik CPNS maupun P3K 2023 ini untuk instansi pusat maupun instansi daerah. Semoga Bapak Ibu yang sedang mengimpikan bisa menjadi ASN tahun 2023 tahun ini bisa tercapai impiannya, kiranya menjadi kenyataan. Terima kasih.